Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ismi Yolinda Bani, NIM 181300003, semester 6 Prodi PGSD Universitas Citra Bangsa Kupang. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar pembelajaran terpadu. Yang pertama, definisi pembelajaran terpadu. Menurut Dewey, pembelajaran terpadu adalah pendekatan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam pembentukan pengetahuan berdasarkan interaksi dengan lingkungan dan pengalaman dalam kehidupannya. Pembelajaran terpadu merupakan salah satu model pembelajaran yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna bagi peserta didik. Menurut T. Rakajoni 1996, pembelajaran terpadu merupakan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan peserta didik secara individual maupun kelompok aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip keilmuan secara holistik, bermakna, dan otentik. Nah, dari beberapa pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pembelajaran terpadu adalah suatu model pembelajaran yang memadukan beberapa materi pelajaran. Ciri khas pembelajaran terpadu. Yang pertama, pengalaman dan kegiatan belajar relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, kegiatan-kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu bertolak dari minat dan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, kegiatan belajar dipilih yang bermakna dan berkesan bagi peserta didik sehingga hasil belajar dapat bertahan lebih lama. Yang keempat, memberi penekanan pada keterampilan peserta didik. Yang kelima, menyajikan kegiatan belajar yang bersifat pragmatis sesuai dengan permasalahan yang sering ditemui peserta didik dalam lingkungannya. Dan keenam, mengembangkan keterampilan sosial peserta didik seperti kerjasama, toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain. B. Karakteristik pembelajaran terpadu. Menurut Ahmad Sudrajat, pembelajaran terpadu memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, berpusat pada peserta didik. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung. Yang ketiga, pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas. Yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Yang kelima, bersifat fleksibel. Yang keenam, hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik. Yang ketujuh, menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan bahwa pembelajaran terpadu sebagai suatu proses mempunyai beberapa karakteristik atau ciri-ciri, yaitu yang pertama holistik, yang kedua bermakna, yang ketiga otentik, dan yang keempat aktif. C. Tujuan pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu dikembangkan selain untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, diharapkan peserta didik juga dapat 1. Meningkatkan pemahaman konsep yang dipelajarinya secara lebih bermakna. Kedua, mengembangkan keterampilan menemukan, mengolah, dan memanfaatkan informasi. 3. Menumbuh kembangkan sikap positif, kebiasaan baik, dan nilai-nilai luhur yang diperlukan dalam kehidupan. Yang keempat, menumbuh kembangkan keterampilan sosial seperti kerjasama, toleransi, komunikasi, serta menghargai pendapat orang lain. Yang kelima, meningkatkan gairah dalam belajar. Dan keenam, memiliki kegiatan yang sesuai dengan minat dan kebutuhan. D. Manfaat pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu mengharapkan peserta didik juga dapat yang pertama, dengan menggabungkan berbagai mata pelajaran akan terjadi penghematan karena tumpang tindih materi dapat dikurangi bahkan dihilangkan. Yang kedua, peserta didik dapat melihat hubungan-hubungan yang bermakna sebab materi pembelajaran lebih berperan sebagai sarana
Yang ketiga, pembelajaran terpadu dapat meningkatkan taraf kecakapan berpikir peserta didik. Yang keempat, kemungkinan pembelajaran yang terpotong-terpotong sedikit sekali terjadi sebab peserta didik dilengkapi dengan pengalaman belajar yang lebih terpadu. Yang keenam, pembelajaran terpadu memberikan penerapan-penerapan dunia nyata sehingga dapat mempertinggi kesempatan transfer pembelajaran atau transfer of learning. 6. Dengan pemaduan pembelajaran antar mata pelajaran, diharapkan penguasaan materi pembelajaran akan semakin baik dan meningkat. 7. Pengalaman belajar antar mata pelajaran sangat positif untuk membentuk pendekatan menyeluruh pembelajaran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. 8. Motivasi belajar dapat diperbaiki dan ditingkatkan dalam pembelajaran antar mata pelajaran. Yang kesembilan, pembelajaran terpadu membantu menciptakan struktur kognitif atau pengetahuan awal peserta didik. Yang kesepuluh, melalui pembelajaran terpadu terjadi kerjasama antara pendidik peserta didik, dan orang atau narasumber lainnya. Manfaat penerapan pembelajaran terpadu menurut Sukayati. Yang pertama, banyak topik-topik yang tertuang di setiap mata pelajaran mempunyai keterkaitan konsep dengan yang dipelajari peserta didik. Yang kedua, pada pembelajaran terpadu memungkinkan peserta didik memanfaatkan keterampilannya yang dikembangkan dari mempelajari keterkaitan antar mata pelajaran. Yang ketiga, pembelajaran terpadu melatih peserta didik untuk semakin banyak membuat hubungan inter dan antar mata pelajaran. Yang keempat, pembelajaran terpadu membantu peserta didik dapat memecahkan masalah dan berpikir kritis untuk dapat dikembangkan melalui keterampilan dalam situasi nyata. 5. Daya ingat atau retensi terhadap materi yang dipelajari peserta didik dapat ditingkatkan dengan jalan yang memberikan topik-topik dalam berbagai ragam situasi dan berbagai ragam kondisi. Yang keenam, transfer pembelajaran dapat mudah terjadi bila situasi pembelajaran dekat dengan situasi kenyataan. Prinsip pembelajaran terpadu. Secara umum, prinsip-prinsip pembelajaran terpadu menurut Trianto. Yang pertama, prinsip penggalian tema. Prinsip penggalian merupakan prinsip utama dalam pembelajaran terpadu. Artinya, tema-tema yang saling tumpang tindih dan ada keterkaitan menjadi target utama dalam pengajaran. Yang kedua, prinsip pengelolaan pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran dapat optimal apabila pendidik mampu menempatkan dirinya dalam keseluruhan proses. Artinya, pendidik harus mampu menempatkan diri sebagai fasilitator dan mediator dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, prinsip evaluasi. Suatu pekerjaan dapat diketahui hasilnya apabila dilakukan evaluasi. Yang keempat, prinsip reaksi. Pendidik harus bereaksi terhadap aksi peserta didik dalam semua peristiwa serta tidak mengarahkan aspek yang sempit melainkan ke suatu kesatuan yang utuh dan bermakna. 5. Prinsip pada saat penggalian tema-tema. Tema yang dipilih harus tidak terlalu luas, harus bermakna, disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik, harus menunjukkan minat peserta didik, mempertimbangkan peristiwa-peristiwa otentik, kurikulum, dan ketersediaan belajar. 6. Prinsip pada proses pelaksanaan pembelajaran terpadu. Pendidik hendaknya tidak bersikap otoriter, harus bertanggung jawab, bersikap akomodatif terhadap ide-ide yang terkadang sama sekali tidak terpikirkan dalam perencanaan pembelajaran. Dan yang ketujuh, prinsip dalam proses penilaian pembelajaran terpadu. Memberi kesempatan pada peserta didik untuk melakukan penilaian diri. Pendidik perlu mengajak peserta didik untuk menilai perolehan belajar yang telah dicapai berdasarkan kriteria
keberhasilan pencapaian tujuan atau kompetensi yang telah disepakati. F. Arti penting pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu juga memiliki arti penting dalam kegiatan pembelajaran, yaitu yang pertama, dunia anak adalah dunia nyata. Yang kedua, proses pemahaman anak terhadap suatu proses dalam suatu peristiwa atau objek lebih terorganisir. Yang ketiga, pembelajaran akan lebih bermakna. Yang keempat, memberi peluang peserta didik untuk mengembangkan kemampuan diri. Yang kelima, memperkuat kemampuan yang diperoleh. Yang keenam, efisiensi waktu. Keuntungan pembelajaran terpadu bagi pendidik yaitu yang pertama, tersedia waktu lebih banyak untuk pembelajaran. Yang kedua, hubungan antar mata pelajaran dan topik dapat diajarkan secara logis dan alami. Yang ketiga, dapat ditunjukkan bahwa belajar merupakan kegiatan yang kontinu, tidak terbatas pada buku paket, jam pelajaran, atau bahkan 4 dinding kelas. Yang keempat, pendidik bebas membantu peserta didik melihat masalah, situasi, atau topik dari berbagai sudut pandang. Dan yang kelima, pengembangan masyarakat belajar terfasilitasi. Keuntungan pembelajaran terpadu bagi para peserta didik. Yang pertama, lebih memfokuskan diri pada proses belajar daripada hasil belajar. Yang kedua, menghilangkan batas semu antar bagian-bagian kurikulum dan menyediakan pendekatan proses belajar yang integratif. Yang ketiga, menyediakan kurikulum yang berpusat pada peserta didik yang dikaitkan dengan minat, kebutuhan, dan kecerdasan. Yang keempat, merangsang penemuan dan menyelidiki mandiri di dalam dan di luar kelas. Yang kelima, membantu peserta didik membangun hubungan antara konsep dan ide sehingga meningkatkan apresiasi dan pemahaman. G. Kelebihan pembelajaran terpadu. Yang pertama, pengalaman dan kegiatan belajar akan selalu relevan dengan tingkat perkembangan siswa. Yang kedua, kegiatan-kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Yang ketiga, seluruh kegiatan belajar lebih bermakna bagi siswa sehingga hasil belajar akan dapat bertahan lama. Yang keempat, pembelajaran terpadu dapat menumbuh kembangkan keterampilan berpikir siswa. Yang kelima, menyajikan kegiatan yang bersifat pragmatis. Yang keenam, menumbuh kembangkan keterampilan sosial siswa. Yang ketujuh, meningkatkan kerjasama. 8. Materi pelajaran menjadi dekat dengan kehidupan anak. Yang kesembilan, siswa juga dengan mudah dapat mengaitkan hubungan materi pelajaran satu dengan yang lain. 10. Siswa aktif sebagai metode pembelajaran. 11. Materi juga dapat dikurangi bahkan dihilangkan. 12. Meningkatkan taraf kecakapan berpikir peserta didik. Yang 13. Motivasi belajar peserta didik dapat diperbaiki dan ditingkatkan. Yang ke-14, membantu menciptakan struktur kognitif.